a time there was a lovely prince. Tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan 1. Tahapan teknis prototipe produk. 2. Pengujian sistem. 3. Proses pengujian prototipe. Uraian materi. 1. Tahapan teknis prototipe produk. Prototipe produk purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk. Merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk. Karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe ini dibuat untuk diserahkan pada pelanggan atau lead user, agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe tersebut, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Jadi prototipe dibuat untuk menguji dari produk tersebut, diujikan pada masyarakat, dan apabila ada kekurangan akan diperbaiki bersama-sama antara industri dan pelanggan. Lanjutan, sebagai bentuk dasar produk, prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Ditunjukkan untuk mengetes untuk menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk memuaskan kebutuhan pelanggan. Prototipe seperti ini disebut alpha prototype. Ada juga yang disebut beta prototype, yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya, tetapi tidak rakit dengan proses akhir. Ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan akan performa dan ketahanan uji untuk menentukan perubahan yang perlu pada produk final. Jadi, pada pembuatan prototipe, memiliki ukuran dan bahan seperti produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi, karena ini hanya mengetes produk yang akan dijual. Berikut tahapan prototipe. A. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Jadi, produk yang akan dibuat, kenapa harus dibuat prototipe dulu? Untuk melihat dari hukum pada suatu produk tersebut dan hukum yang melibatkan keamanan produk tersebut terhadap konsumen, apakah aman atau tidak. B. Working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menentukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Jadi prototipe dibuat modelnya dulu, melihat dari fungsional prototipe tersebut. Lanjutan, C.
prototipe rekayasa, engineering prototype, dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Jadi, apakah desain yang sudah dibuat sudah siap untuk diproduksi? Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Jadi prototipe juga direkayasa apakah yang akan diperlukan untuk sistem produksi apabila produk itu akan diproduksi. D. Prototipe produksi. Production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Lanjutan, qualifying product item dibuat dalam skala penuh, berfungsi skala penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi skala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya untuk diuji cobakan pada umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil artinya berarti dimasalkan kepada masyarakat. Maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi. Misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, dan kerusakan, wear and tear. Pelanggan, siklus, break even and polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Jadi, untuk mematangkan hasil dari prototipe harus diujikan pada pasar untuk melihat bagaimana ancaman dari sebuah produk, dari misalnya keamanan, regulasi, dan seterusnya. Lanjutan, F. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look-like model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1, berarti ukuran sebenarnya, atau diperkecil untuk memastikan ukuran yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Prototipe adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakan dengan produk akhir. Uraian materi tentang pengujian sistem. Paket prototipe diuji secara sistem, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakainya, menurut O'Brien tahun 2000 sekian. Pengujian sistem bertujuan menentukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan, menurut Mulyanto tahun 2009. Menurut Summerfield tahun 2001, pengujian sistem terdiri dari A. Pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. B. Pengujian model yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. C. Pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa model yang telah diintegrasikan. Lanjutan. D. Pengujian sistem untuk menentukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi
antara subsistem dan interface serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Pengujian penerimaan dengan data yang dientry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Dokumentasi berupa pencatatan terhadap sistem langkah pekerjaan dari awal sampai akhir pembuatan program. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan. Dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkan dengan sistem lama, evaluasi secara teknis dan operasional, cara interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. Uraian materi pengujian sistem. Ada 4 kegiatan dalam kegiatan pengujian prototipe. A. Technical testing dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja prototipe dapat menghasilkan informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusahan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Jenis informasi tersebut mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Lanjutan, pengujian preferensi dan kepuasan untuk menentukan elemen yang dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk. Ada 2 cara utama yang dibutuhkan dalam pengujian ini, yaitu 1. Menentukan konsumen untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian, diminta menjawab beberapa pertanyaan berhubungan dengan preferensi dan kepuasan mereka. 2. Blind stance. Dengan sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsernya. C. Pengujian pasar simulasi dengan prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberi gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar. Model yang dipakai antara lain Based, Designor, Assessor, and Litmus. D. Pengujian pasar dengan menawarkan sebuah produk di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili seluruh pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, sebelum produk diproduksi